Setahun pemerintahan Jokowi Ahok di DKI Jakarta, apa saja yang sudah terrealisasi dan apa saja yang masih menjadi PR besar gubernur. Saya bersama Joko Widodo. Pak Jokowi, ini kita di Tanah Abang ini, Blok G, dan sekarang sudah ramai dengan pedagang yang dulu Anda pindahkan dari Pasar Kaki Lima. Anda melihat bahwa ini sebuah keberhasilan yang Anda bikin? Saya kira memang masih banyak kekurangan ya yang harus kita terus lakukan untuk memberikan injeksi agar Blok G ini betul-betul menjadi sebuah pasar tujuan bagi masyarakat. Saya lihat yang lantai 1, lantai 2 udah bagus. Lantai 3-nya yang perlu diperbaiki dengan cara promosi atau mungkin diberikan eskalator agar kenyamanan pembeli untuk datang ke sini itu sebanyak-banyaknya. Nah, ini kita di lantai 3 ini. Memang tadi saya mendengar beberapa pedagang juga berbisik, kita butuh eskalator karena sudahlah, kita sudah tahu semuanya kekurangan apa yang harus kita lakukan. Karena saat dulu, Pak, pintunya kurang besar, gerbangnya kita gedein 6 meter. Pak, tempat parkirnya perlu bangun bawah tempat parkir. Pak, perlu dipromosikan di TV, di koran. Pak, ini promosi masih kurang, diberi hadiah mobil di depan, hadiah mobil. Saya kira kita ini udah nggak kurang-kurang, terus melakukan. Dan yang masih kurang tadi seperti eskalator, nanti juga menghubungkan antara Blok G ini dengan di Blok A sama Blok B agar ada lorong yang terus dari sana menuju ke Blok G. Pak Jokowi, tadi juga Anda melihat-lihat barang dagangan di di pasar Blok G ini. Kalau menurut Anda, apakah itu cukup bagus? Sebagai sebuah produk, di sini saya kira barang-barang yang bagus, punya harga yang kompetitif. Ini hanya perlu promosi aja, harganya kompetitif, produk-produknya bagus, dan saya kira pasar untuk mereka semua terbuka, hanya orang perlu dikenalkan. Ini produk-produk dari Blok G, bajunya seperti ini, kaos-kaosnya seperti ini, ada jualan sepatunya seperti ini, ada jualan mukenanya seperti ini, semuanya harus dikenalkan. Kalau nggak dikenalkan, ya siapa yang tahu? Ya, Anda atau keluarga juga pernah berbelanja di sini nggak, Pak? Nggak sekali, 2 kali, 3 kali. Saya selalu bawa. Dari Wali Kota Jakarta Pusat bawa, dari Dharma Wanita dibawa, terus ini terus akan kita bawa, BUMD dibawa. Pak Jokowi, saat ini setahun kepemimpinan Anda sebagai Gubernur DKI Jakarta, terasa baru kemarin atau terasa justru sudah lama? Terasa baru kemarin, kelihatan cepat sekali. Ya mungkin iya, karena memang kita bekerja pagi, siang, malam terus, tahu-tahu udah setahun. Nah, serasa saya baru ke 2 hari yang lalu di lantai. Padahal sudah setahun ya. Nah, dibandingkan dengan waktu saat dilantik sama sekarang, Pak, rasa sudah lebih rileks karena sudah mulai terbiasa menjadi gubernur DKI? Enggak, ya. Malah lebih menegang? Enggak, ya biasa saja. Biasa, dari mulai sampai sekarang biasa saja. Sama saja? Sama rileksnya atau sama menegangnya? Sama rileksnya saja. Biasalah, saya kira persoalan, problem, masalah-masalah sudah kita ketahui. Kemudian ini kan tinggal menyelesaikan, mencarikan solusi, mencarikan jalan keluarnya itu aja. Pak Jokowi, dalam setahun ini target yang Anda capai atau yang Anda buat sebelumnya itu sudah sampai di titik mana, Pak? Ya banyak yang sudah kita selesaikan dan banyak masih yang dalam proses dan juga masih bergunung-gunung lagi problem yang ada. Masih menumpuk-numpuk file di meja bergunung-gunung. Pak Jokowi, dalam catatan saya itu ada 19 janji saat Anda kampanye dulu. Nah, dari 19 itu mana menurut Anda pribadi yang mendapat nilai paling rendah sampai saat ini pencapaiannya? Saya kira yang masih dalam proses ya, kayak macet dan banjir. Saya kira ini karena ini perlu proses yang panjang. Mestinya kayak macet itu sudah dilakukan dulu 20 tahun atau 25 tahun yang lalu, ini sudah rampung. Artinya dulu MRT, monorail sudah dikerjakan, sekarang mungkin sudah bisa tinggal kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Banjir juga sama, banjir ini juga perlu sebuah kerja yang fokus, ada target yang jelas sehingga selesai kapan itu juga jelas. Sekarang ini memang kita dalam proses-proses menuju ke sana. Artinya 2 problem itu yang memang paling sulit untuk diatasi, macet dan banjir. Bukan paling sulit, perlu waktu. Bukan sulit, tapi perlu waktu. Perlu tahapan waktu. Nah, karena Anda tadi sudah berbicara soal banjir nih, Pak. Bentar lagi masuk musim penghujan, bahkan sudah mulai sekarang musim penghujan begitu. Ini mungkin
test case atau ujian Anda sesungguhnya sebagai Gubernur DKI. Karena waktu hujan atau banjir besar tahun lalu Anda masih baru menjabat sekitar 2 atau 3 bulan begitu. Ya, itu pun juga Pak. masalah banjir. Itu pun tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa dirampungkan. Perlu waktu yang panjang dan perlu diketahui juga bahwa 13 sungai besar yang ada di Jakarta ini adalah kewenangan pemerintah pusat, kewenangan Kementerian PU. Sehingga kita ini sebenarnya kebagian kali-kali yang kecil-kecil sama selokan. Dan Kementerian PU juga sudah bekerja juga, saya kira, untuk mengatasi itu. Tapi memang problem ini perlu proses jangka panjang. Kita sendiri kan sudah juga mulai berbulan-bulan yang lalu untuk ngeruk di Waduk Pluit, ngeruk di Waduk Ria-Rio, Kali Paken semuanya juga kita kerjakan. Sungai-sungai kecil mulai kita kerukin semuanya sekarang ini. Dan saya kira tidak hanya itu saja, sumur resapan yang juga kita kerjakan dalam rangka menampung limpahan air hujan juga ada 2.000 titik yang sudah kita kerjakan. Tapi semuanya perlu proses, perlu waktu. Saya nggak bisa menyampaikan, besok banjir sudah nggak bisa, kan ini proses jangka yang panjang. Jangka yang panjang, bukan jangka menengah, jangka panjang. Dan kita masih tergantung lagi dari daerah yang lain yang ada di atas ya, karena air yang ada di Jakarta meluncur dari atas menuju ke Jakarta. Nah, kalau begitu apakah bisa saya katakan bahwa masyarakat Jakarta dan sekitarnya itu harus masih bersiap-siap lagi menghadapi musim penghujan? Ya, saya kira kita harus ngomong apa adanya, bahwa kita semuanya masih harus siap-siap. Karena ini penanganan jangka panjang, dan saya kira memang drivernya ada di pemerintah pusat karena menyangkut provinsi yang lain ya, Provinsi Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan pemerintah pusat semuanya harus bekerja bersama-sama, tapi mestinya kerja ini kerja fokus dan memang harus pagi siang malam mati-matian untuk menyelesaikan masalah itu. Jika memang masyarakat Jakarta masih harus menghadapi banjir tahun ini, Pak, kira-kira apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada publik? Kita ya masih sulit juga menghitung kan banjir nanti kan seperti apa, karena yang disampaikan dari BMKG itu Januari bisa hujan ekstrim, Februari masih ada hujan ekstrim. Nah, yang seperti ini yang sulit dihitung ya. Tetapi saya kira perangkat-perangkat kita sudah kita siapkan untuk lapangannya. Hanya kayak tahun kemarin kan memang karena ada sebuah tanggul yang jebol ya, sehingga air dilaturari dan air meluap kemana-mana. Kalau tidak jebol, moga-moga tempat-tempat tertentu saja yang masih kebanjiran. Ya. Pak, jika kita seandainya sedikit ini Pak, berandai-andai, jika kemudian terjadi banjir besar di Jakarta dalam 2 atau 3 bulan, kemudian masyarakat menyalahkan Anda dan mengatakan bahwa di tangan Jokowi saja belum beres gitu. Kira-kira apa yang? Ya memang tanggung jawab kita, tanggung jawab harus saya sampaikan apa adanya, itu tanggung jawab gubernur. Tetapi bahwa dalam waktu setahun disuruh menyelesaikan masalah banjir ya, itu bukan pekerjaan mudah, dan tidak, sekali lagi saya sampaikan, tidak setahun, 2 tahun, 5 tahun nggak mungkin itu diselesaikan. Tetapi dengan sebuah pekerjaan fokus yang jelas, dengan target yang jelas, saya kira yang namanya persoalan problem apa-apa itu bisa diselesaikan. Tapi jangan rutinitas atau dianggap sebagai proyek, ini yang tidak boleh. Kita masih akan berbicara mengenai banjir dan juga mengenai problem Jakarta yang lain, Pak Jokowi, sesaat lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih bersama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Pak Jokowi, tadi Anda sebelumnya mengatakan bahwa normalisasi kali sungai masih terus dilakukan begitu. Nah, tapi pemantauan kami akhir-akhir ini, Pak, kali atau sungai yang sudah dinormalisasi itu masih terlihat kotor, misalnya Kali Pademangan Timur yang dulu hari pertama Anda datangi. Ya, coba dicek aja di lapangan. Ditanyakan ke warga, lebih baik sebelumnya atau lebih baik sekarang. Juga kali-kali besar yang lain, dicek lapangan. Dicek lapangan, jadi jangan dilihat dari jauh.
Kali Pesanggeran sudah dikerjakan atau belum, Ciliwung sudah dikerjakan atau belum, Kali Angke sudah dikerjakan atau belum, Kali Sunter sudah dikerjakan atau belum, kemudian sungai-sungai kecil, di sana ada eskavator atau tidak, dicek di lapangan. Saya nggak bisa cerita apa itu, nggak bisa cerita dan menilai, saya kira yang menilai ada masyarakat, tapi dilihat di lapangan. Ya, Mereka sudah bekerja pagi, siang, malam, tapi sekali lagi yang menilai adalah masyarakat. Ya, sebagian mengatakan memang dibandingkan sebelumnya kali-kali dan sungai itu relatif lebih bersih, tapi belum sampai pada tahap optimal. Ya itu begitu, karena ini warga. masalah kesadaran warga juga. Yang kedua masalah kita bersihkan setiap hari pun kalau kesadaran warga tidak ada ya percuma gitu. Artinya ini perlu juga sebuah kampanye besar-besaran agar warga ikut merawat kota, memelihara kota, tidak membuang sampah di kali-kali lagi, dan itu memerlukan waktu. Memerlukan waktu untuk merubah sebuah culture, sebuah budaya dari yang lama ke yang baru juga tidak mudah. Tapi sekali lagi kita menuju ke arah sana dan terus-menerus kita lakukan kampanye-kampanye di RT, di RW, di kelurahan terus-menerus. Selain kali-kali atau sungai yang sudah dinormalisasi selama ini, bagaimana Pak progres dengan normalisasi Kali Ciliwung? Ya terus, tapi sudah dimulai, tapi memang yang paling berat adalah memindahkan warga yang ada di kanan kiri sungai, di bantaran sungai. Ada 34.000 kakak yang harus dipindahkan. Ini bukan jumlah yang sedikit, 34.000 kakak. Kalau mau dipindahkan ke rusun, butuh kira-kira 340 rusun, blok, bukan kamar ya, rusun blok. Dan mereka maunya di dekat tempat tinggal mereka sekarang. Lahannya harus dibeli. Di mana ada lahan sebesar dan seluas itu ya, kira-kira sampai 100-an hektar. Juga ini juga masalah yang lain, yang non teknis, bukan teknisnya. Kalau saya kira sudah nggak bisa, biar bisa membayangkan masyarakat betapa persoalan ini sudah bertumpuk-tumpuk lama, bergunung-gunung lama dan tidak diselesaikan. Tapi persoalan jelas, kelihatan, dan kita yakin bahwa itu bisa diselesaikan asal apa? Fokus, betul-betul pendekatan masyarakat ke masyarakat benar. Saya kira ada kesadaran mereka untuk mudah untuk dipindahkan. Nah, karena tidak mudah, kira-kira langkah prioritas yang Anda akan lakukan itu apa Pak Jokowi? Ya ini sudah bergerak. Soal persiapan infrastrukturnya atau lebih pendekatan ke warganya? Dua-duanya harus jalan paralel, tidak bisa satu persatu. Dua-duanya harus jalan. Kayak yang di Ciliwung sudah berjalan, tapi sekali lagi nunggu rusunnya jadi karena baru 2 tempat yang kita bangun. Ada kita memang butuh, dan itu baru kira-kira berapa? 4,5 hektar. Kebutuhannya 100 hektar gitu kan. Tapi harus dimulai. Harus berani memulai. Nah, salah satu kiblat kepemimpinan Anda adalah soal intervensi sosial. Ini juga Anda terapkan di penduduk Kali Ciliwung yang berjumlah 34.000 kakak itu. Iya, pendekatan itu yang kayak di Waduk Pluit, di Waduk Riario itu yang kita lakukan, di Tanah Abang itu yang kita lakukan. Pendekatan lewat dialog, diskusi, mengajak makan, mencarikan jalan keluar, saya kira sama. Di Ciliwung juga saya sudah mungkin 1, 2, 3, 4, 5, mungkin lebih dari 5 kali ke sana. Dan lurah camat, wali kota juga ke sana, saya kira hanya problemnya memang direlokasi di mana. Ini yang memang lahannya perlu waktu. Ada pembicaraan dengan pusat soal ini, Pak? Sementara ini yang untuk teknisnya ada di pusat dan kita yang di non teknis. Saya kira komunikasi kita dengan pemerintah pusat sangat baik. Pak Jokowi, gaya kepemimpinan Anda yang menggunakan intervensi sosial terhadap warga itu, menurut ukuran pribadi Anda sendiri, cukup berhasil? Kalau berhasil dan tidak, baik dan tidaknya terserah yang menilai. Kalau saya itu saya lakukan dan itu saya kerjakan. Atau masukan dari orang-orang di sekitar Anda terhadap gaya kepemimpinan Anda? Ya, kalau ada yang masih belum baik, kita perbaiki. Saya kira itu memang cara kita. Kalau ya ada yang menilai baik ya silahkan, ada yang menilai jelek ya silahkan, ada yang menilai tidak baik juga silahkan. Saya kira yang menilai bukan saya tugas saya bekerja. Tapi Anda sendiri puas Pak dengan apa yang Anda lakukan?
Ya, saya kira kalau ngomong sudah puas berarti sudah rampung dong masalahnya. Padahal baru setahun ya Pak. Masalahnya masih bergunung-gunung, masih bertumpuk-tumpuk dan kejar-mengejar dengan waktu. Saya kira kita ini bekerja dan persoalan dan problem nggak akan ada habisnya. Apalagi di Jakarta nggak akan ada habisnya. Ya, soal Anda katakan tadi masih bertumpuk-tumpuk, masih bergunung-gunung begitu Pak. Nah, tapi Anda sudah memulai itu sejak setahun yang lalu. Ya, Banyak dimulai. kalangan, Jangan hanya jadi wacana, jangan hanya jadi rencana, tapi harus diputuskan. ya, banyak Jadi mulai. kalangan yang menilai bahwa Anda punya keberanian untuk menata ulang ibu kota. Misalnya salah satunya seperti relokasi pedagang di Pasar Tanah Abang ini, yang dulu dianggap oleh sebagian orang sesuatu hal yang muskil. Apa sebetulnya yang mendasari keberanian Anda? Ya harus punya keberanian. Kalau enggak, ya kapan akan selesai masalah itu? Yang paling penting turun ke lapangan, melihat problemnya secara detail, melihat masalahnya secara detail, masalahnya pagi apa, masalahnya siang apa, masalahnya tengah malam juga dilihat semuanya, persoalannya akan kelihatan jelas sekali. Dan solusinya kadang-kadang masyarakat itu yang memberitahu, Pak harus diginikan, pedagang memberitahu Pak harus diginikan. Itu yang kita tampung, kemudian kita buatkan sebuah desain kebijakan. Ya kalau kita tidak berani memutuskan, ya nggak usah jadi pemimpin. Harus berani memutuskan dan harus berani mengambil risiko. Salah satunya usulan pedagang soal penggunaan eskalator di Pasar Blok G ini ya. Itu kan perlu waktu dan perlu digambar. Konstruksinya ini konstruksi untuk tangga atau untuk eskalator ini kan juga dilihat. Pak, setelah kawasan Tanah Abang dan Pasar Minggu, kawasan mana lagi yang akan menjadi sasaran Anda berikutnya? Nah, saya kira masih banyak sekali, masih banyak. Ada di Jatinegara, masih ada di Glodok, juga masih ada, kemudian di Kebayoran Lama juga masih ada. Saya kira ini memang pelan-pelan tapi tersolusikan. Saya tidak mau ada yang merasa dirugikan, tetapi bahwa harus berani memulai dan mencarikan solusi. Pak Jokowi, masih banyak hal yang ingin kita tanyakan ke Pak Jokowi. Salah satunya yang Anda sebutkan tadi sebagai problem utama yaitu kemacetan. Sesaat lagi ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jokowi berbicara mengenai setahun kepemimpinannya di DKI Jakarta. Pak Jokowi, ini janji 1.000 bus angkutan umum belum terrealisasi. Bagaimana nih Pak? Ya nanti dilihatlah bulan-bulan November, Desember. Memang membeli bus yang perlu lelang, perlu prosedur yang harus kita ikuti. Nanti yang datang kira-kira bus sedangnya 450-an dan bus busway-nya kira-kira sama. 400-450-an. Artinya hampir separuh dari target sudah akan terpenuhi dalam akhir tahun ini? Iya. Kemudian tahun depan kita akan tambah lagi 3.000 bis sedang sama 1.000 lagi busway. Semoga udah hampir rampung. Pak, dengan belum tercapainya target penambahan bus sedang yang seperti Anda katakan tadi, apakah ini juga merupakan bagian dari kemacetan yang belum terurai di Jakarta? Iya, tetapi juga ini kan perlu sebuah angkutan massal ya, yang memang besar, yang bisa mengangkut orang banyak. Saya kira memang jalan keluarnya ya itu tadi, MRT, monorail yang sekali angkut bisa 1.200, sekali angkut bisa 800. Saya kira yang menyelesaikan itu nanti ada angkutan-angkutan massal yang tadi saya sebutkan. Ya, ini soal kemacetan ini memang selalu menjadi masalah klasik yang sudah bosan didengar, tapi mau tidak mau harus terus dibicarakan, Pak. Ya, mestinya kalau MRT, monorail itu sudah kita bangun 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ya ini sudah selesai. Tapi karena kan juga sudah 24 tahun yang lalu direncanakan, tetapi nggak segera diputuskan, tidak segera dikerjakan. Baru setelah 24 tahun, baru Oktober ini dimulai ya. Memang perlu waktu. Kita ini memang terlambat membangun, tapi buat saya lebih baik terlambat daripada tidak memulai sama sekali. Ya. Sudah dimulai, sudah kita putuskan dimulai. Ya. MRT dan monorail ada proyek jangka menengah dan panjang. Ya, untuk MRT kira-kira akan selesai 5-6 tahun. Ya. Kemudian monorailnya kira-kira 3,5 tahun. Nah, untuk jangka pendek, Pak, untuk sekarang ini, apa kira-kira terobosan yang bisa dilakukan lagi? Kalau busnya datang nanti, bulan November, Desember, busnya datang, baru akan keluar kebijakan. Entah nanti genap ganjil,
entah nanti elektronik road pricing dan pajak parkir di tempat-tempat tertentu. Yang nanti ini akan mengurangi atau mendorong orang untuk naik bus, tidak pakai kendaraan pribadi, tidak pakai sepeda motor pribadi. Ya Pak Jokowi, saya ingat salah satu... Tapi kemarin sudah kedahuluan mobil murah. Kedahuluan mobil murah, itu yang Anda protes ya? Masih berlanjut protesnya sampai sekarang, Pak? Enggak lah, yang paling penting kita siapin transportasi massal. Iya, Pak, salah satu kebijakan Anda yang saya ingat adalah mensterilkan busway dari kendaraan pribadi. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi, Pak. Sulit disterilkan kalau jumlah busnya enggak banyak. Kalau nanti ini busnya ini datang, kemudian setiap 3 menit atau 5 menit bus beriringan seperti ini, siapa yang berani masuk? Kalau sekarang kan bus dengan bus bisa 1 jam, bisa setengah jam, ya pasti ada yang pengen cepat masuk ke jalur busway. Kalau nanti sudah 5 menit, setiap 5 menit ada bus, siapa yang berani masuk? Ini aja, kuncinya di sini aja. Itu kapan bisa terjadi? Ini nanti, kira-kira November, Desember kalau bisnya datang. Bisnya datang? Pada koridor, ya pada koridor tertentu sudah 5 menit. Terus. Artinya rencana untuk meninggikan separator agar kendaraan pribadi tidak masuk busway tidak jadi dilaksanakan? Kalau busnya itu sudah sesuai dengan jumlah separator itu sebetulnya tidak diperlukan. Tapi karena ini busway-nya belum datang, ya mau tidak mau itu sebagai salah satu jalan keluar. Pak Jokowi, kita masih akan berbincang lagi nih Pak dengan Gubernur DKI Jakarta setahun kepemimpinan Anda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Berita 1. Pak Jokowi, baru-baru ini salah satu lurah di Jakarta Timur, Lurah Ceger, ditangkap. Komentar Anda? Kita sudah melakukan lelang jabatan untuk camat dan lurah. Dan lurah itu adalah hasil seleksi dari lelang jabatan. Lurah ini adalah lurah lama yang sudah terseleksi juga lewat lelang jabatan. Tapi untuk tahu mental seseorang, akhlak seseorang kan tidak gampang kan. Yang kita uji kemarin ada uji kompetensi, uji manajerial, uji kemampuan menganalisis masalah. Bukan ngecek mentalnya kayak apa, akhlaknya kayak apa, ini yang sulit. Jadi memang yang paling penting yang setiap ada kejadian seperti itu langsung diperbaiki, langsung dibenahi dan dicopot. Artinya lelang jabatan itu belum memadai untuk memastikan seorang pemimpin itu memiliki integritas yang baik? Tidak bisa menjamin bahwa dari 420-an kemudian ada satu, ya jangan yang lain disamakan. Saya kira yang paling penting sekarang bagaimana pelayanan di kelurahan, bagaimana pelayanan di kecamatan itu ditanyakan ke masyarakat. Lebih baik atau lebih tidak baik? Kalau lebih baik berarti lurah dan camat itu sudah bekerja untuk masyarakat dan mereka mau melayani. Tapi kalau yang dulu baik dan sekarang dicek masyarakat ngomong tidak baik, itu yang keliru. Dan itu yang bisa menilai adalah masyarakat, bukan saya. Dan nanti juga akan kita nilai dengan survei di masyarakat, ditanyakan sudah puas atau tidak oleh pelayanan yang ada di kelurahan, yang ada di kecamatan. Kalau belum puas, yang belum puas di sebelah mana. Semuanya ditanyakan dan kita ini sekarang terbuka sekali. Kalau ingin membandingkan tingkat pelayanan yang memadai bagi masyarakat Jakarta, ada tidak Pak kota atau wilayah lain yang menjadi panutan atau patokan Anda? Saya kira bandingkan aja dengan pelayanan di bank. Nggak usah dengan daerah lain. Standarnya di bank lah. Kalau sudah seperti di bank itu sudah cukup memadai ya? Datang ke kelurahan, diberi ucapan selamat pagi, ya kan? Selamat siang, kemudian berkasih terima dan segera dikerjakan, kemudian cepat diberikan ke yang memohon, saya kira sangat baik. Dan seperti itu, seperti di bank lah, seperti di bank. Tempat pelayanan di bank, yang layani juga selalu tersenyum kayak di bank. Saya kira itu yang standarnya. Nggak usah sulit-sulit cari pembanding. Tidak usah sulit-sulit ya. Nah, kalau misalnya kita berikan skala standar pelayanan di bank yang Anda katakan tadi itu di 10, sekarang berapa standar pelayanan di Pemprov DKI? Menurut saya masih antara 4 sampai 6. Artinya masih cukup jauh untuk mencapai angka 10 itu? Iya, perlu waktu. Berapa lama itu Pak? Dalam satu periode? Tapi sudah lebih baik ya. Tanyakan ke masyarakat. Karena saya selalu datang ke kelurahan, ke kecamatan, dan selalu saya tanyakan ke warga, gimana udah dilayani Bu? Udah Pak, udah mau jadi kok. Gimana Pak? Apa cari KTP udah cepet? Udah Pak, ini tinggal nunggu, hampir selesai. Saya kira itu yang selalu saya cek, saya kontrol di bawah.
Ya, dalam pekan-pekan pertama kepemimpinan Anda juga sempat menyidak lurah yang tidak ada di tempat misalnya. Ini masih dilakukan terus Pak secara berkala? Masih terus, ditemukan ada lurah atau camat yang tidak ada di kantor? Kebetulan yang sekarang sudah tidak ada. Anda menganggap shock terapi yang Anda lakukan tahun lalu berhasil? Ya mestinya manajemen kontrol seperti itu, manajemen pengawasan seperti itu, agar lurah, camat, atau wali kota itu merasa on terus, merasa ada yang mengawasi, merasa selalu ada yang mengkontrol, dan tidak mengenal waktu. Bisa jam 7:30 pagi waktu buka, bisa waktu pas tutup jam 4 sore, bisa. Dan saya selalu melakukan itu. Tidak hanya di kelurahan, di kecamatan, di puskesmas, di rumah sakit selalu saya datang. Pak Jokowi, banyak kalangan yang cukup mengapresiasi dan bahkan mengidolakan gaya kepemimpinan Anda di Jakarta dan sebelumnya di Solo begitu. Bahkan ini baru setahun jadi Gubernur DKI Jakarta sudah ada yang menjagokan Anda dalam survei begitu. Anda pernah merasa atau membayangkan pernah di posisi ini, Pak? Enggak. Saya dari dulu biasa bekerja kok. Ya saya bekerja itu aja. Sekarang disuruh bekerja oleh masyarakat Jakarta, warga Jakarta, saya bekerja itu aja. Kalau mau dinilai baik, tidak baik, jelek, silahkan. Saya kira yang menilai adalah warga, bukan saya. Tidak pernah terpikir misalnya berada dalam posisi teratas survei, Enggak. Saya nggak pernah berpikir survei, nggak pernah. Nggak pernah mikir itu. Nah, kalau Anda melihat hasil-hasil survei itu, apa sih komentar Anda, Pak, di rumah misalnya, di luar tidak pernah mikir gimana, udah nggak mikir ya. Kalau baca lah, survei tertinggi ya, nggak pernah mikir. Ngapain dipikir? Pekerjaan saya yang lain bertumpuk-tumpuk, mikir survei, mikir copras, capres, nggak mikir. Nggak mikir ya. Nah ini juga, walaupun mungkin Anda tidak ingin ditanyakan Pak, tapi tetap banyak yang penasaran soal pertanyaan ini Pak. Memang betul-betul tidak terfikir soal capres-capres itu. Nah gimana, tiap hari ke blog gini keluarnya masih banyak. Nanti ke Riario keluarnya masih banyak. Ke Pluit keluarnya masih banyak. Gimana kita berpikir ke yang lain? Di jalan macet juga masih banyak keluhan. Pak, belakangan ini hubungan Anda dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati semakin mesra dan semakin solid. Kalau belakangan ini dari dulu juga tapi sama saja. Tapi bertambah Pak kemesraan dan kesoliditasannya. Dari Pak, dulu. Kalau dalam pertemuan dengan Bu Mega, apa saja sih yang dibicarakan akhir-akhir ini? Pas di mana? Kalau pas di makan siang atau makan malam ya bicara mengenai makanan. Kalau pas makan di seafood ya bicara masalah kepitingnya enak enggak, udangnya enak enggak, ikannya enak enggak gitu aja. Kalau pas makannya di ayam goreng ya ayamnya enak tidak. Porsinya itu lebih banyak membicarakan soal Jakarta atau soal politik? Ya persoalan tadi makanan. Persoalan makanan, yang kedua ya kadang nyerempet ke masalah-masalah Jakarta. Tapi yang banyak kita berbicara yang ringan-ringan, nggak pernah yang berat-berat. Karena kalau pas beliau bertanya yang berkaitan dengan Jakarta ya saya sampaikan apa yang saya ketahui. Tadi Pak Jokowi bilang kalau melihat hasil survei, tertinggi ya sudah begitu. Nah kalau Ibu Mega itu komentarnya ke Pak Jokowi ya Pak? Nggak pernah membicarakan mengenai itu. Tidak memberikan komentar survei sama yang nggak sekali. pernah, mengenai elektabilitas yang nggak pernah. Benar nggak pernah. Tapi sebagai Ketua Umum tentunya senang dong kadernya mendapat posisi teratas dalam hasil survei. Ya nggak tahu, ditanyakan ke Bu Ketua Umum, jangan tanyakan ke saya. Masa saya tanya-tanya ke Ibu kan ya. Tidak pernah sama sekali membicarakan. Tidak pernah. Baik, Pak Jokowi, selamat bekerja kembali. Terima kasih Mbak Rika. Dalam setahun kepemimpinan ini, kinerja dan terobosan Anda terus ditunggu oleh warga Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian perbincangan setahun pemerintahan Joko Widodo, Ahok bersama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.